Jadi teman-teman, kali ini kita akan mempelajari voltage divider atau pembagi tegangan. Ini merupakan salah satu contoh penerapan dari prinsip seri dan paralel. Di sini kalian bisa lihat bahwa ini adalah rangkaian seri. Untuk yang bingung mengenai simbol ground ini, mungkin mau mengecek video saya di link di deskripsi di bawah ini. Atau secara singkat, sebenarnya ini maksudnya adalah dihubungkan pada negatif begitu ya ini. Kemudian kalau memang dilihat, ini kan rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri, kita perlu ingat bahwa I sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi arusnya kan sama begitu. Sudah saya tuliskan di sini. Jadi pada rangkaian seri ini, yang sama arusnya. Nah, karena arusnya sama, bisa dijabarkan seperti ini. I itu kan V ini dibagikan RS. RS itu seri R1 ditambahkan dengan R2. Nah, ini R2, ini V2. Kita didapatkan seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan V2, yaitu tegangan pada hambatan 2. Kita kan sudah mendapatkan nilai tegangan 2 berdasarkan rumus ini. Nah, kita bisa memanfaatkannya dengan cara kita membuat sebuah koneksi di sini. Jadi ini adalah cabang. Jadi seakan diparalel dengan apa begitu? Ya, kita anggap aja sebuah rangkaian memiliki hambatan sebesar RL gitu ya, L load beban gitu. Jadi karena diparalel, maksudnya tegangannya sama. Jadi tegangan pada RL ini memiliki nilai yang sama dengan tegangan pada R2. Kalau misalkan kita menggunakan dua buah hambatan sebesar 100 ohm sebagai R2 dan R1-nya, maka kita akan memiliki nilai V2 sama dengan 100 per 100 ditambah 100 dikalikan dengan, kita akan menggunakan tegangan sebesar 3 volt. Jadi V2 seharusnya memiliki nilai 1,5 volt. Mungkin kita mau coba langsung saja. Jadi saya menserikan dua buah hambatan masing-masing nilainya 100 ohm. Oke, pada power supply menunjukkan tegangan bernilai sekitar 3 volt. Oke, V2 menunjukkan nilai sekitar 1,5 volt. Oke, mari kita simulasikan RL memiliki nilai 10 kilo ohm atau 10.000 ohm. Oke, mari langsung kita ukur berapa R2-nya saat RL 10 kilo ohm. Oke, jadi masih memiliki kisaran nilai sekitar 1,5 volt. Masih sesuai perhitungan kita tadi. Oke, jadi kali ini kita akan menggunakan hambatan sebesar 470 ohm. Ini jauh lebih kecil daripada hambatan sebesar 10.000 ohm tadi. Oke, mari kita ukur untuk nilai RL sama dengan 470 ohm. Bisa dilihat bahwa tegangan menunjukkan angka 1,3 volt. Untuk percobaan kita yang memiliki hambatan sebesar 10 kilo ohm, hasilnya sesuai dengan perhitungan kita. Namun, mengapa yang menggunakan 470 ohm tidak? Ini akan kembali pada kelemahan dari voltage divider ini. Jadi ini kan titik percabangan. Pada titik percabangan ini, arusnya terpecah. Ini kita sebut saja IL begitu ya, ke beban. Kemudian ini kita sebut saja I2. Kalau dilihat-lihat, di sini ada arus yang terpecah. Artinya, I tidak mungkin sama dengan I2 sebenarnya. Tetapi ketika RL-nya cukup besar, itu arusnya akan sangat kecil, sehingga I2 nilainya mendekati I dan boleh dianggap I sama dengan I2, seakan-akan memang sama begitu. Namun ketika terlalu jauh, maka kita tidak dapat lagi menggunakan ini, karena memang sudah terlalu jauh begitu. Terdapat sedikit masalah ketika RL-nya cukup kecil. Apakah ada cara lain selain memperbesar RL supaya kita tetap bisa menggunakan rumus ini? Selain mengecilkan RL, kita juga bisa memperbesar I dan I2 ini dengan mengurangi R1 dan R2-nya ini. Misalkan kita menggunakan hambatan 10 ohm dan 10 ohm. Jika kita gunakan, rasionya akan sama. Tetapi perlu diingat bahwa kita akan membuang arus lebih banyak. Jadi misalkan kita mengambil 1 ampere pada IL. Jadi misalkan kita mengambil arus IL sebesar 1 ampere. Supaya stabil dan nilai I dan I2-nya sangat berdekatan, maka kita harus membuat I-nya itu misalkan 1000 ampere dan I2-nya akan menjadi 999 ampere begitu. Nah, ini kan sangat tidak efisien karena kita harus membuang 999 ampere hanya untuk mendapatkan 1 ampere begitu. Kan ini sangat tidak efisien dan buang-buang. Tetapi masih ada cara lain di mana kita bisa menggunakan yang namanya variabel resistor atau resistor yang bisa diubah-ubah nilainya, sederhananya begitu. Jadi untuk hambatan yang bisa diubah-ubah nilainya memang ada banyak macamnya, seperti potensiometer, VR, trimmer, variabel linear, dan masih banyak lagi. Namun kali ini kita akan menggunakan contoh potensiometer dan VR saja. Jadi hambatan itu ada dua pada potensiomono ini. Jadi sederhananya hambatan itu kan ada pada dua titik begitu ya, antara apa dan apa. Nah, ini antara kaki kiri dan tengah. Itu memiliki nilai hambatan maksimal sesuai dengan rating dari potensiometernya. Saya memiliki 10 kilo ohm atau 10.000 ohm gitu. Ini artinya bahwa nilai maksimal di sini adalah 10.000 ohm, nilai minimalnya adalah 0. Begitu juga kaki tengah dan kanan. Nah, perbedaan
hambatan ini bisa kita gunakan sebagai salah satunya voltage divider ini. Begitu juga pada VR, konfigurasi kakinya kurang lebih sama, cuma untuk mempermudah saja, ini yang tengah ini itu setara dengan yang tengah ini, yang sendirian ini, Forverlon, kasihan. Kemudian menghadap ke sini, ini kurang lebih sama, kiri ini kiri, kanan ini kanan. Kemudian ini bisa diubah hambatannya dengan memutar ini. Namun sederhananya antara kiri dan tengah ini nilainya maksimal ketika kita putar berlawanan. Misalkan ini kiri dan tengah, maka kita putar ke arah kanan untuk memperbesar hambatan dan ke kiri untuk memperkecil hambatan. Kanan dan tengah itu ke kanan untuk memperkecil dan ke kiri untuk memperbesar hambatannya. Jadi ketika yang kiri dan tengah itu tambah kecil, yang tengah dan kanan tambah besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, mari kita coba. Oke teman-teman, jadi ini konfigurasinya. Mari kita coba nyalakan dengan tegangan supply 3 volt. Jadi kita mendapatkan pertama, oke, kita menggunakan supply 3 volt. Mari kita lihat berapakah nilai V2-nya. Oke, jadi V2 memiliki nilai yang berkisaran antara 0 hingga 3 volt. Jadi nilai 0 hingga V itu terjangkau. Kemudian mari kita simulasikan sebuah hambatan RL yang memiliki nilai 10 kilo ohm. Oke, untuk RL bernilai 10 kilo ohm, kita juga memiliki jangkauan antara 0 hingga 3 volt juga. Dan pergeserannya kurang lebih sama seperti tadi. Sama, kita juga akan memiliki jangkauan antara 0 hingga 3 volt. Namun, untuk yang 470 ohm ini bisa dilihat saya sudah memutarnya sedemikian, namun hanya sedikit pergeserannya. Dan semakin lama semakin drastis kenaikannya. Jadi, sama-sama mendapatkan 0 hingga 3 volt, hanya saja kurang konsisten kenaikannya. Jadi teman-teman, untuk potensio tadi konfigurasinya itu adalah baterai kemudian dihubungkan pada ini, kemudian ini di ground kan. Begitu. Begini, ini mau kemana begitu. Tadi kita akan memberikan RL gitu ya. Ini kan ini pergeserannya. Seperti yang sudah dicobakan tadi, kita sama-sama mendapatkan hasil antara 0 hingga V begitu. Jadi R2 per RS-nya ini bisa dapat 0 sampai juga 1 begitu. Namun yang membuat perbedaan adalah ketika arus yang disedot ini cukup banyak, maka akan menjadi kurang konsisten. Tapi selain itu kita bisa mendapatkan nilai sebesar dari 0 hingga V. Voltage divider ini aplikasinya memang luas, namun cukup terbatas juga, terutama aplikasi-aplikasi yang melibatkan arus-arus yang cukup besar. Misal, charger. Jangan sekali-sekali mencoba membuat charger menggunakan ini. Potensio kalian bisa terbakar. Jangan pernah menggunakan voltage divider untuk mengurangi tegangan, terutama yang melibatkan arus-arus besar. Oke teman-teman, segitu dulu. Terima kasih.